Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah ilmu pendidikan yang beranggotakan 1. Maida Al-Mahza, 2. Robiatul Adawiyah, dan ketiga Yusuf Askar Samiaji. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu faktor-faktor pendidikan. Oke. Gimana pembahasannya? Mari kita simak penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang faktor-faktor pendidikan, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan bagian paling inheren dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan dipaksakan. Tetapi jika mencoba merutut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan dari awal sampai akhir. Mengutip pernyataan Robert Lodge, beliau berkata, "Life is education and education is life." Oleh karena itu, pendidikan kemudian didefinisikan dalam ragam pendapat dan statement. Menurut Kamus Besar Indonesia, pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, serta proses perbuatan dan cara mendidik. Kemudian, adapun pengertian pendidikan menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil dua sumber. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara dan yang kedua dari Diyarkara. Dari Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendapat dari Diyarkara, beliau berpendapat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Nah, dari definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar manusia mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Oke, tadi kita telah membahas tentang pengertian pendidikan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor pendidikan. Oke, sebelum itu di sini kita akan menjelaskan pengertian faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan adalah faktor-faktor yang berperan di dalam proses dan pelaksanaan pendidikan, di mana faktor yang dimaksud adalah faktor dasar atau organ. Dan jika salah satu dari faktor tersebut mengalami disfungsi, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor dalam pendidikan? Faktor-faktor dalam pendidikan meliputi 1. Faktor tujuan pendidikan, 2. Faktor pendidik, 3. Faktor peserta didik, 4. Faktor alat pendidikan, dan yang kelima, faktor lingkungan pendidikan. Sekarang kita menuju ke pembahasan faktor pendidikan yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Sebagaimana lazimnya suatu kegiatan pasti memiliki suatu tujuan tertentu, seperti juga pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang mana telah tertera dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang kedua yaitu faktor pendidik. Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan, karena ia akan mengantar peserta didiknya kepada tujuan yang telah ditentukan. Untuk menjadi pendidik dibutuhkan sikap tanggung jawab, dedikasi, dan semangat yang tinggi, ditambah dengan wawasan dan keterampilan mendidik yang mumpuni. Menurut Dwi Nugroho, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan meliputi A.
orang dewasa. B. Orang tua. C. Guru. D. Pemimpin masyarakat. Dan terakhir yaitu pemimpin agama. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor peserta didik. Peserta didik diartikan sebagai orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok yang menjalankan proses pendidikan. Agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dapat menunjang perkembangan mereka. Menurut L.G. Cronbach mengemukakan kebutuhan anak kecil sebagai berikut. A. Kebutuhan kasih sayang. B. Kebutuhan diterima orang tua. C. Kebutuhan diterima oleh kawan kelompok sebaya. Dan D. Kebutuhan independen dan harga diri. Pemenuhan kebutuhan peserta didik di atas akan mendorong tumbuh dan berkembangnya, serta peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas pendidikan dengan baik. Kemudian faktor pendidikan yang keempat yaitu faktor alat pendidikan. Menurut Lengret, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Berkaitan dengan alat pendidikan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan A. Alat tersebut sesuai atau tidak dengan peserta didik. B. Pendidik paham dengan fungsi alat tersebut. C. Peserta didik mampu menggunakan alat pendidikan tersebut. D. Peserta didik mencapai hasil yang diharapkan dan tidak berakibat buruk kepada peserta didik. Kemudian faktor pendidikan yang terakhir yaitu faktor lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi yang sesuai dengan budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan sekolah, dan C. Lingkungan organisasi pemuda atau masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang faktor-faktor pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan, pengertian faktor pendidikan, dan apa saja faktor-faktor pendidikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.